Jadi Alkitab itu luar biasa, bukan? Kita melihat potensi itu. Bahkan kebun-kebun jagung di Israel, kebun anggur, semua pohon-pohonan, itu sudah dibuktikan. Kalau mereka diperdengarkan musik, tumbuhnya itu lebih cepat. Hebat, bukan? Nah, gini aja. Kalau saudara nggak percaya buat percobaan itu, saudara punya pohon dalam rumah, ya, kalau malam atau pas nggak ada orang, putarkan musik, terus biarin aja, tumbuhnya beda. Jadi potensi itu sangat hebat. Kembangkan terus dalam kehidupan ini. Ada banyak hal. Ini sebuah misteri. Di otak kita ini ada kekuatan yang luar biasa. Coba bayangkan, teknologi yang sudah begitu hebat sudah. Tetap ada yang baru tiap hari. Betul tidak? Tiap hari ada yang baru. Saya mau tekankan kepada setiap saudara, yang Papa kita ciptakan seperti ini, itu enggak cuma untuk yang Kristen. Ingat, buat dia pokoknya orang. Ini kan luar biasa. Kalau yang bukan anaknya saja dia beri, apalagi anaknya. Amin. Nah, seharusnya kita berpikirnya begitu. Ada potensi yang luar biasa ini. Kembangkan. Salah satu kelemahan fatal pemerintah Indonesia dan bangsa Indonesia itu di bidang research. Tahu kata research, penelitian. Ini yang sangat kurang. Pemerintah kita sangat tidak memperhatikan research. Semua negara yang maju di dunia ini itu karena punya research. Yang namanya penelitian, adik-adik yang harus serius ini, yang namanya meneliti itu biayanya mahal sekali. Maka itu saya punya hobi yang sungguh-sungguh rekan-rekan hamba Tuhan harus mengikuti. Hobi saya khususnya bulan-bulan begini. Kalau saya mulai September, Oktober, November, setiap tahun saya nggak akan lolos. Yaitu memeriksa hadiah Nobel. Siapa yang terima Nobel Prize? Karena saya belajar itu orang-orang hebat. Peneliti-peneliti yang hebat di dunia. Kita bersyukur ada seorang namanya Nobel. Orang Swedia. Dia itu ahli kimia. Hidupnya diberkati Tuhan. Kaya sekali. Nah, sebelum dia mati, dia membuat surat wasiat. Kekayaannya nggak boleh untuk istrinya, untuk anak-anaknya, cucunya tidak. Tapi dalam surat wasiat Pak Nobel ini dia nulis kekayaannya untuk dunia. Tolong setiap tahun pilih orang-orang hebat yang menemukan ini, menemukan itu untuk kemanusiaan. Saudara, hadiahnya nggak main-main. Satu orang setiap tahun itu naik angkanya. Yang tahun ini itu dapat 14 miliar rupiah satu orang. Kalau gitu berapa kekayaannya Pak Nobel ini? Dan ini sudah berjalan 105 tahun. Hebat sekali. Mereka mulai memberi pertama tahun 1904. Dan nggak berhenti sampai hari ini. Di situ saya belajar prinsip Yesus. Siapa memberi, dia akan diberi. Saudara bayangkan, kalau satu orang dapat 14 miliar. Dan setiap tahun hadiah Nobel itu minimal 30 orang yang dipilih. Bayangkan berapa itu 30 kali 14 miliar. Itu setiap tahun. Maka itu saya kagum dengan Pak Nobel. Ikuti, saudara. Ikuti. Setiap tahun. Ada di TV, ada di koran. Itu menarik sekali. Di situ kita bisa melihat potensi manusia itu hebat sekali. Siapa yang pernah menyelidiki kata ini? Mengapa dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Alkitab itu penuh dengan kata renungkan, renungkan, renungkan. Betul, pernah tahu kata itu? Renungkan. Saudara, jangan dianggap enteng kata merenung. Ini senjata yang ampuh untuk orang bisa mengembangkan potensi. Saya ulangi lagi, ini senjata yang ampuh untuk seorang bisa mengembangkan potensi. Bulan Juni yang lalu, dunia digemparkan. Ada seorang dosen dari Rumania, anak perempuan, dengarkan, umur 9 tahun. Nggak tahu itu dari mana itu anak bisa pintar seperti itu. 9 tahun dia sudah bisa menguasai pelajaran master. Dan akhirnya mau tidak mau, itu dunia gempar. Bulan Juni itu masuk berita di mana-mana. Mau tidak mau, para profesor harus menguji dia dengan soal-soal master. Dan dia lulus. Dan dia ngajar sebagai dosen umur 9 tahun. Tapi kalau jam main, dia main. Nama anak kecil. Itulah kehebatan-kehebatan yang ada di dunia. Ternyata
anak kecil ini suka merenung. Dia itu kalau lihat bacaan apa saja, dia akan diam sebentar. Ternyata itu ngolah di otaknya, itu dia olah. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Nah, waktu saya meneliti tentang dia, sebetulnya wajar kalau semua orang suka merenung. Begitu lihat apa-apa dia mikir, kenapa bisa begini? Kenapa bisa begitu? Otomatis potensi dirinya akan berkembang. Thomas Alva Edison suka merenung. Masih ingat pertama kali apa ide dia bisa membuat bola pijar yang sampai hari ini dipakai oleh manusia? Masih ingat ceritanya? Waktu itu dia lagi main-main di satu stasiun. Lagi main-main, dia terkejut ada kilat. Anak kecil melihat kilat rata-rata angkat ketakutan. Tapi Thomas kecil ini mikir, kilat berarti ada kekuatan di alam ini. Listrik sudah ditemukan pada waktu itu, tapi belum jadi penerang. Thomas kecil ini merenung, bagaimana kilat itu bisa disimpan. Nah, logikanya kan gila, kilat kok disimpan. Tapi dia renungkan, dia terus buat penelitian, buat percobaan belasan tahun. Hebat sekali. Dalam biografi Thomas Alva Edison, ketika dia hampir gagal menemukan bola pijar itu, dia sudah punya asisten, nggak tahu berapa banyak. Nah, yang terakhir asistennya pun sudah mau nyerah kalah sebab sudah capek, karena nggak ada orang bisa ngikuti kemauan keras Thomas Alva Edison. Waktu itu sudah umur hampir 30-an, 20 sekian. Hari itu dia sudah lelah, berantakan semua laboratoriumnya. Pas dia mau keluar, itu musim dingin. Dia lagi kegantungan mantel musim dinginnya. Dia mau cari angin sebentar karena sudah terlalu jenuh di laboratorium itu. Lalu begitu dia mau ambil mantel musim dinginnya, salah satu kancing baju mantelnya itu hampir lepas. Dia terpukau di depan mantel itu karena dilihat kancing yang hampir lepas. Dan dia renungkan sesuatu di situ. Lama sekali. Waktu itu asisten sedang bekerja membersihkan lab dan ngumpulin semua sampah-sampah yang ada. Akhirnya Thomas nggak jadi keluar. Dia dapat ide gara-gara lihat kancing baju yang mau lepas itu. Aneh sekali. Begitu dia dapat ide, dia balik lagi ke lab. Kaget ini asisten. Langsung dia berkata kepada asisten, ayo kita buat penelitian baru. Aku akan coba cara ini, aku baru menemukan sesuatu. Hebat sekali. Lalu asisten sambil membersihkan tuh, dia bilang, kamu sudah gagal. Dalam buku biografinya itu, Thomas marah mendengar kata gagal, dia marah. Dalam kemarahannya dia berkata, aku tidak pernah gagal dan aku tidak akan gagal. Asisten menjawab, kamu sedang stres. Malah marah dia. Saya mau bilang aku stres. Makin marah asisten berkata, kan kelihatan, nah itu kamu stres, kamu marah. Sampai keluar kalimat yang terkenal di dunia. Saudara dengarkan kalimat ini yang luar biasa. Aku tidak pernah gagal dan tidak akan gagal. Dengar adik-adik, kau harus punya motto ini dalam hidup. Tapi aku sudah menemukan sekian ratus cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Ngerti kata-kata ini? Beberapa tokoh dunia menggunakan motto ini. Termasuk ketika Bapak Freddie Numberi, orang Serui, orang Papua, yang pertama kali jadi menteri di Indonesia. Dia juga adalah orang pertama Papua yang jadi jenderal. Dalam biografi Pak Freddie Numberi, saya membaca. Ternyata Pak Freddie Numberi memakai motonya Thomas Alva Edison. Aku tidak pernah gagal, tapi aku sudah menemukan sekian banyak cara yang tidak boleh aku pakai lagi. Anak-anak muda, kalau engkau merasa gagal, gunakan kalimat Thomas Alva Edison. Jadi ketika asistennya mendengar kata-kata itu, dia begitu banyak sampah penelitian yang merupakan kegagalan Thomas Alva Edison. Ternyata dia balik, ini bukan kegagalan, tapi aku nggak boleh pakai cara ini. Aku harus ketemu cara baru lagi. Saudara, dalam biografi itu ditulis, dari situ kita berhasil percobaan itu. Ternyata dalam sebuah bola kaca, dengan pakai membran atau pakai syarat tertentu, lampu atau listrik itu bisa disimpan. Hebat sekali. Jadi inilah contoh-contoh yang ada. Musa itu orang gagal, pembunuh, melarikan diri jadi buronan. Betul? Dia gagap. Maka itu ketika Yahweh memanggil dia,
diusul kakakku saja.